Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, yang memiliki kekuasaan atas diri kita, yang sudah mengatur rezeki kita, yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa menikmati makanan minuman yang Allah berikan, nikmat bisa memiliki seorang ayah, seorang ibu, nikmat bisa memiliki teman-teman yang baik, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan juga kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada anak cucu keturunan beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 12 SMA Ulunuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang olahraga atletik, cabang olahraga atau nomor lompat jauh. Sebelumnya kita sudah mempelajari olahraga atletik, cabang jalan dan lari ya, nomor lari dan nomor jalan. Seperti kita ketahui, olahraga atletik memiliki beberapa nomor, yaitu nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar. Nomor lompat sendiri itu ada beberapa macam, diantaranya lompat jauh, nomor lompat tinggi galah, dan nomor lompat jangkit. Nah, untuk lompat jauh ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dan gerakannya dari tahap awal sampai tahap akhir. Baiklah, langsung saja kita bahas materinya ya. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu melompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit, rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Agar gerakan-gerakan melompat yang kita efektif ya, ini melompat efektif maksudnya ya, efisien dan bermanfaat, kita perlu mempelajarinya dengan baik dan benar. Mengenal aktivitas olahraga atletik lompat jauh ya. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Melompat dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga pendaratan. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat ya, fasilitas bak lompat berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan panjang papan lintasan untuk lari awalan panjangnya 30-40 meter dan lebar 1,22 meter, harus rata serta tidak licin. Harus dicat putih dan harus rata dengan tanah, serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari depan bak pasir pendaratan. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter. Jarak garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan tempat mendarat harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan.
Kemudian tahap awalan seperti ini ya. Tahap awalan berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Yang kedua, berlari secepat mungkin. Berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Kesalahan yang sering terjadi ketika lari awal lompat jauh adalah sikap badan kaku, langkah kaki, footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, lari tidak dengan kecepatan maksimal, lari belok-belok, mengubah kecepatan lari. Menjelang balok tumpuan kecepatan dikurangi. Ya, jadi pada saat untuk mencapai balok tumpuan, pada saat sudah mau mencapai balok tumpuan, semakin kencang kita ya larinya untuk mendapatkan lompat yang jauh. Kita harus lari semakin kencang ketika akan menempuh atau akan mendekati papan tolakan. Jangan dikurangi kecepatannya ya. Kemudian kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti dengan gerakan lanjut. Pada tahap tolakan, tadi pada tahap awalan ya. Tadi pada tahap awalan, selanjutnya pada tahap tolakan. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang kuat. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki ya, dengan menghentakkan tanah, lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan tolakan lompat jauh adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, menumpu melebihi balok tumpu, menumpu dengan dua kaki, menumpu tidak dengan kaki yang terkuat, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Kemudian tahap sikap saat melayang di udara ya. Sikap melayang di udara dipertahankan selama mungkin dan posisi tubuh membentuk garis parabola. Membentuk garis parabola maksudnya seperti ini. Ini bentuknya parabola nih kan. Nah, ini bentuknya parabola, lihat. Nah, dia tidak rata segaris tapi berbentuk parabola seperti ini. Melengkung ya, seperti parabola ya. Gaya yang digunakan tergantung pada pelompat. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. Pertama, ada gaya jongkok ya. Gaya pada lompat jauh, olahraga lompat jauh ada 3. Gaya jongkok, gaya menggantung atau hangstyle. Yang selanjutnya adalah gaya berjalan di udara ya. Yang pertama kita bahas tentang gaya jongkok ya. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Nah, seperti yang terlihat sendiri ini posisi jongkok ya. Nah, posisi jongkok sampai mendarat. Kita lihat videonya ya.
Nah, berikut ini adalah video dari lompat jauh gaya jongkok. Nah, ini pada tahap awal ya. Lakukan dengan mengambil ancang-ancang. Ya. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari bak pasir. Kalau terlalu jauh, maka nanti akan sudah lelah pada saat mau pepantolakan, tenaga sudah lemah karena habis digunakan untuk lari. Ya, maka dari itu harus disesuaikan jaraknya ya dengan kemampuan lari kita. Terlalu dekat pun jangan. Kalau terlalu dekat maka lompat akan tidak maksimal jarak jauhnya. Diaturlah ya. Diatur sesuai kemampuan dan kebutuhan kita. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dari bak pasir. Selanjutnya yang kedua adalah berlari. Berlari menuju papan tolakan. Setelah itu melompat. Saat awalan larilah dengan pelan, kemudian dilanjutkan dengan kencang. Untuk lari ini kalau Ustadz lebih setuju ya dengan lari kencang. Cuma boleh dari pelan dulu, pelan baru kencang. Namun lebih maksimal menurut Ustadz dari awal langsung sudah kencang ya. Kemudian tambah kecepatan saat mendekati batas lompatan. Dari awal sudah kencang, makin ke papan tolakan lebih kencang lagi. Nah, itu lebih baik. Dari awal sudah kencang, semakin mau ke bak pasir, ke papan tolakan kencang lagi, lebih kencang, ya. Ya, itu dia. Kencang dan semakin kencang. Nah, itu dia. Dari awal kencang, kemudian semakin kencang. Nah, tumpuan pada kaki terkuat. Boleh kaki kiri, kaki kanan. Mana yang terkuat ya? Kemudian tidak boleh kaki melewati papan tumpuan. Ya, sejajar boleh, tapi lewat tidak boleh. Nah, seperti ini kan, belum melewati masih sejajar masih boleh ya. Tapi kalau ini sudah melewati papan tolakan, ini kan papan tolakan. Kalau melewati di sini, maka itu didiskualifikasi ya. Nah, ini dia gaya jongkok. Nah, antum lihat sendiri. Ini pada saat melayang badan seperti orang jongkok. Nah, kedua kaki ditekuk pas seperti orang jongkok kan. Jongkok di darat. Ya, ini jongkok di udara. Melayang di udara, gaya jongkok. Sehingga dalam sikap jongkok kemudian mendarat dengan kedua kaki ya. Mendarat kedua kaki. Saat hampir mendarat, kedua kaki diluruskan kembali. Nah, ini dia. Nah, pada saat mendarat gaya pun harus disesuaikan ya dengan teknik yang benar ya. Ini dia tekniknya sudah benar. Kaki mendarat duluan seperti orang jongkok juga, namun tidak boleh ya pantat ini mendarat di bawah lagi. Nanti akan diukur mana yang terdekat dengan tepi ini, tepi bak pasir ya. Maka antum harus jaga keseimbangan. Badan
tungkupkan ke depan kalau bisa ya, jatuhkan ke depan agar yang diukur adalah kaki ini, tidak pantat atau paha ini. Kalau ini yang jatuh, pantat atau paha jatuh, apalagi tambah tangan antum ke belakang jatuhnya. Nah, maka yang diukur adalah tangan antum di sini ya, yang dekat dengan tepian bak pasir. Harus dijaga keseimbangannya. Badan condong ke depan agar tidak terguling ke belakang. Nah, ini dia, agar badan tidak jatuh ke belakang. Nah, ini adalah tadi yang Ustaz baru buka adalah video tentang lompat jauh, teknik lompat jauh gaya jongkok ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh gaya jongkok adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork kurang pas, tergesa-gesa, melayang terlalu tinggi, gayanya tidak jelas, kaki dan atau badan kurang rileks dan seimbang, tidak diikuti dengan gerak lanjut. Yang kedua, gaya menggantung atau hang style. Caranya adalah pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung ya. Ini lihat, menggantung beda seperti yang tadi. Kalau menggantung, kaki diteguk ke belakang, beda dengan gaya lompat jongkok ya. Gaya menggantung seperti ini, kaki dibengkokkan ke atas. Namun ketika sudah akan mendarat, kaki ditaruh ke depan, sama pendaratannya seperti pendaratan gaya jongkok tadi ya. Kita lihat videonya ya. Ini dia gaya menggantung. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan juga ya, sudah Ustaz jelaskan tadi pada teknik lompat jauh gaya jongkok ya. Pada saat tolakan adalah kaki yang terkuat yang digunakan pada saat tolakan. Kemudian pada saat tolakan kaki tidak boleh melebihi batas tolakan ya, ini melebihi kan. Dia menyentuh batas warna merah ini, zona yang tidak boleh disentuh oleh kaki pada saat lompat jauh. Zona merah istilahnya. Karena akan didiskualifikasi ya. Kalau seperti ini didiskualifikasi. Ya, Ustaz tidak tahu dikeluarkan ulangi lagi lompat jauh atau dikeluarkan tidak boleh bertanding lagi. Namun kalau menurut Ustaz dikeluarkan sampai ada peringatan beberapa kali ya. Misalkan kalau masih sekali masih boleh ulangi lagi. Nah, ini teknik benar ketika akan menolak, kaki tidak lewat dari papan balok tumpuan ya, ini yang benar. Lakukan awalan dengan lari kencang-kencangnya. Nah, ini awalan dilakukan dengan lari kencang-kencangnya sampai mau mencapai papan tolakan makin dikencangkan. Nah, itu dia tekniknya. Ya, ini posisi menggantung, lihat ya. Posisi menggantungnya lihat.
Nah, seperti tangan menggantung ya ke atas, kaki ditekuk ke belakang. Pada saat akan mendarat, kaki kembali diluruskan, mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Ini replaynya, kita lihat. Nah, itu dia replaynya. Seperti menggantung di udara. Nah, ini seperti orang menggantung di udara ya, kaki ditekuk belakang, tangan ke arah atas, seperti orang menggantung tali. Nah, itu dia videonya. Selanjutnya adalah gaya berjalan di udara. Gaya ini agak sulit untuk dipelajari, tetapi akan mendapatkan hasil lompatan yang lebih baik daripada gaya lainnya. Cara melayang di udara dalam gaya berjalan adalah sebagai berikut. Tolakan yang kuat dan dinamis ya, tolakan kaki yang kuat dan dinamis. Setelah tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan yang khas. Lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk sehingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki sebagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork kurang pas, tergesa-gesa melayang terlalu tinggi, gayanya tidak jelas, kaki badan kurang rileks dan seimbang sehingga tidak diikuti dengan gerak lanjut. Ini adalah video tentang lompat jauh gaya berjalan di udara ya. Langkah-langkah melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara. Yang pertama awalan, kemudian lari, kemudian tolakan, kemudian berjalan di udara dan mendarat. Nah, lihat, nah seperti orang berjalan kan? Seperti dia orang berjalan, lihat kakinya di atas. Masih bukan goyang seperti orang berjalan di udara. Tolakan ini sudah bagus, tidak menyentuh atau tidak lewat dari papan tolakan ya, di sini ya, bagus ya. Nah, untuk melihat sendiri kan, memang langkahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau pemain internasional, dia langkahnya bisa di atas itu sampai 3-4 kali, 1, 2, 3.
atau bahkan 5 kali, seperti berjalan dia. Kalau ini dia kan hanya sekali saja ya, 1, 2, ya sampai 1, 2 sudah mendarat, tapi tidak apa-apa, termasuk sudah melangkah di sini dia, ya. Nah, posisi mendarat sama seperti gaya-gaya yang lain ya, jongkok, kemudian badan dicondongkan ke depan agar tidak terjatuh ke belakang ya. Oke, anak Ustadz, itulah video yang Ustadz bagikan ke antum. Semoga antum bisa mempelajarinya dan paham. Ada 3 gaya ya pada lompat jauh. Pada lompat jauh yang pertama ada gaya jongkok, kedua gaya berjalan di udara, yang ketiga gaya menggantung ya. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Jika ada yang mau ditanya, maka kirim pertanyaan antum ke WA Ustaz. Mungkin di sini saja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf apabila ada salah kata. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.